Silakan. Ayo Mas Asri. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau tanya nih, Ustaz. Ya. Jadi ada waktu-waktu diijabahnya doa gitu kan, Ustaz. Pada saat sholat itu kalau nggak salah, pada saat sujud, kemudian pada saat sebelum salam, dan juga mungkin pada saat setelah azan sebelum iqamah. Sebelum salam itu kan ada doa, jauhkan keluarga saya dari fitnah Dajjal. Nah masalahnya kan doa itu dalam versi bahasa Arabnya belum hafal, Ustaz. Yeah. Kalau saya pakai bahasa Indonesia kan nggak mungkin. Kalau dalam hati itu termasuk boleh juga nggak, Ustaz? Baik. Pertama, Mirza dimanapun Anda berada, khususnya ada 4 posisi dalam sholat. Yang ini langsung diisyaratkan dalam Al-Quran dan hadis. Jika benar posisi itu Anda lakukan, maka seketika doa bisa dikabulkan. Ya, posisi pertama dalam berdiri. Ya, itu nanti isyaratnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Ya, jadi Nabi Zakaria pernah melakukan itu sholat. Beliau pernah sholat dalam berdirinya meminta kepada Allah supaya diberikan keturunan. Padahal istrinya divonis monofos dan mandul, maaf. Ya, divonis secara medis gak mungkin punya keturunan. Beliau kemudian sholat, dahsyatnya sholat ketika minta, berdiri beliau mohon kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya, Nabi Zakaria katakan, ya Allah, orang mengatakan aku gak mungkin punya keturunan. Aku hanya minta darimu yang tidak punya batas dalam kemungkinan. Begitu dikatakan innaka sami'ud du'a, engkau pasti mendengar doa hamba, maka turun jawaban ayat 39. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka turun malaikat sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak. Namanya langsung dari Allah Yahya. Baik ya, jadi posisi berdiri. Dijawab kemudian di Quran surah kedua untuk umatnya Nabi Muhammad. Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Ya, kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Kalau punya masalah, wasta'inu, minta pada saya. Kalau kita mau minta, robah kalimatnya menjadi nasta'in. Wasta'inu, minta. Saya minta, asta'in. Kami minta ya Allah, nasta'in. Kepadamu kami minta, iyyaka nasta'in. Kapan Anda baca kalimat iyyaka nasta'in dalam salat? Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa hadis qudsi dari Anas bin Malik. Ketika Anda membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar berdiri salat sampai bacaan itu, masalah. Apapun yang dia minta, aku kabulkan. Kalau Anda pada saat itu minta dikabulkan, mau minta apa? Pikirin dulu, nanti saya jawab lagi. Kemudian ruku dan sujud. Ruku sujud ada di Quran surah ke-48 ayat 29, paling kanan agak ke bawah. Quran surah ke-48 ayat 29. Ya, saya agak cepat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Umat Nabi Muhammad itu orangnya baik, tegas pada penyimpangan. Anda lihat mereka rajin sholat. Jadi kalau umat Nabi Muhammad kelihatan rajin sholat. Kalau ada muslim, siapa nabinya? Muhammad. Nabinya siapa? Muhammad. Sholat yuk. Sholat kan nomor 2. Nomor 1, saya beli mie dulu. Ini menunjukkan ada sesuatu yang salah. Umat Nabi Muhammad itu kelihatan sholat. Begitu sholat, ruku sujud dia minta. Kata Allah, orang saat ruku dan sujud minta, saya kabulkan. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Inna ma aqrabal 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan terdekat para hamba dengan Allah itu saat sujud. Fa'aksiru sujud. Atau dalam hadis lain, fa'aksiru doa. Maka perbanyak doa dalam sujud. Terakhir, sesaat sebelum salam, itu dalam hadis Nabi SAW. Silahkan bacakan doanya. Kalau tahu doa dari Nabi, Allahumma ij'al fi lisani nura, wa fi aini nura, wa fi basari nura, wa fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan wajahku bercahaya, pandanganku ada cahaya, hatiku bercahaya, dan semua terbimbing pada kebaikan. Maka tanamkan cahaya dalam jiwaku yang tidak menjauh darimu. Anda bacakan lafadznya. Tapi kalau tidak paham, cukup Anda sampaikan dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Karena tidak boleh melafadzkan sesuatu dalam sholat di luar apa yang telah dicontohkan Nabi. Kita simpulkan bahwa di hari-hari Ramadan, siang dan malam, Allah memberikan satu jawaban dari setiap apa yang sering kemudian kita adukan. Ramadan adalah bulan untuk berdoa. Ramadan adalah bulan saat doa itu banyak diijabah, dijanjikan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah sujud kepada Allah, perbanyak permintaan Anda, bangun malam-malam harinya dan mohonkan dengan khusyuk, dan mudah-mudahan mungkin saat inilah waktu terbaik untuk mengabulkan apa yang pernah Anda mintakan di masa-masa yang lalu. Jangan lupa like ya dan subscribe YouTube Firmansyah Channel.